Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi 10 Mei 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa melengkapi perjalanan hidup kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu yang akan menuntun kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yehezkel pasal 45 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Yehezkel 45 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membaca untuk ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pokok perenungan kita pada pagi hari ini yaitu supaya adil kerjakan tugasmu. Atau dalam bahasa Toraja, dikuana malolo pogau itu pasananmu. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa bulan sebelumnya kisaran harga minyak goreng per liter adalah Rp14.000. Namun setelah langkanya minyak goreng, harganya pun melambung tinggi menjadi Rp33.000 per liternya. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluh. Selain sulitnya mendapatkan minyak goreng, harganya pun sangat mahal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum dianggap maksimal karena dinilai belum adil bagi semua rakyat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu karena para penguasa atau raja-raja Israel melakukan kecurangan terhadap umat Israel dengan berlaku tidak adil. Sehingga Tuhan menegur mereka di ayat 9, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Hal ini disampaikan karena tindakan para penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya yang tidak adil. Tuhan ingin agar mereka menyatakan keadilan bagi umat yang dipimpinnya. Karena itu, Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Kepada umatnya juga diingatkan tentang tugas yang mereka harus perhatikan. Harus memberikan persembahan khusus untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan kepada raja. Dapat kita baca pada ayat yang ke-16. Dan persembahan itu pun dikelola oleh raja untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah pelayanan kita telah menyatakan keadilan untuk umat, ataukah justru dibolehkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran?
tugas kita sekarang ialah kita harus menyatakan kebebasan itu dengan adil kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syukur dan kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun pernikahan, yang di dalam kelemahan tubuh, dalam kedukaan, dan gedung gereja kita yang dalam proses renovasi. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus bersifat adil kepada sesama kami. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya senantiasa penyertaan Tuhan kepada saudara kami. Kiranya tetap sukacita berada di dalam hati mereka dan terus mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Begitupun dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga masing-masing dan senantiasa Engkau berikan rezeki yang melimpah. Kami pun berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Mereka mengharapkan kepulihan dan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga dapat pulih dan kembali ke tengah-tengah keluarga berkumpul dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang mungkin dalam kedukaan, yang Engkau panggil saudara-saudari mereka dari tengah-tengah mereka, orang-orang yang mereka kasihi, Engkau panggil. Kiranya Engkau terus hiburkan mereka dan Engkau terus memberikan sukacita, biarlah pengharapan hanya bersandar kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pun berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami pada saat ini dalam proses renovasi. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, segala pergumulan hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Ini doa permohonan kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah doa pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.